Halo, Sobat di rumah. Perkenalkan, saya Lia Nuraini. Kali ini saya akan membahas materi tentang mata kuliah Pancasila, yakni tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat menurut tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama, menurut Socrates, filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dikembangkan bahwa akan menemukan kebahagiaan dan keadilan jika mereka mampu dan mau melakukan peninjauan diri atau refleksi diri sehingga muncul koreksi terhadap diri secara objektif. Menurut Plato, dalam karya tulisnya Republik, Plato menegaskan bahwa para filsuf adalah pecinta pandangan tentang kebenaran. Dalam konsep Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Plato ini kemudian digolongkan sebagai filsafat spekulatif. Ada dua cakupan dari pengertian filsafat. Pertama, filsafat sebagai produk, yakni mencakup filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep-konsep, pemikiran-pemikiran, atau rasionalisme, materialisme, dan pragmatisme. Kedua, filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari suatu persoalan yang bersumber pada akal manusia. Yang kedua, filsafat sebagai suatu proses, yakni mencakup filsafat sebagai suatu proses. Dalam hal ini, filsafat diartikan dalam bentuk-bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan. Lalu, lahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Filsafat secara umum dapat diberi pengertian sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran hakiki. Karena filsafat telah mengalami perkembangan yang cukup lama yang tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya ruang, waktu, keadaan, dan orangnya. Itulah sebabnya maka timbul berbagai pendapat mengenai pengertian filsafat yang mempunyai kekhususannya masing-masing. Antara lain, misalnya berfilsafat rasionalisme menggunakan akal. Kemudian berfilsafat materialisme menggunakan materi, bersifat individualisme menggunakan individualitas, dan bersifat hedonisme menggunakan kesenangan. Adapun manfaat mempelajari filsafat. Yang pertama, memperoleh kebenaran yang hakiki. Yang kedua, melatih kemampuan bersifat logis. Ketiga, melatih berpikir dan bertindak bijaksana. Yang keempat, melatih berpikir rasional dan komprehensif. Kelima, menyeimbangkan antara pertimbangan dan tindakan sehingga diperoleh keselarasan hidup. Dan yang keenam, menghasilkan tindakan yang bijaksana. Adapun pengertian filsafat Pancasila, Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan dari ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil dari perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dan Pancasila. Kemudian, pengertian sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
yaitu suatu kesatuan, bagian-bagian atau unsur atau elemen atau komponen. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir, terjadi dalam suatu lingkungan yang sifatnya kompleks. Pancasila sebagai suatu sistem, yang pertama, Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian, yaitu sila-sila dari Pancasila. Yang kedua, tiap sila Pancasila mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Dan yang ketiga, tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Yang keempat, keseluruhan sila Pancasila merupakan suatu kesatuan sistematis atau majemuk tunggal. Ciri sistem filsafat Pancasila antara lain, yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukanlah Pancasila. Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, sila 1 meliputi mendasari, menjiwai, sila kedua, 3, 4, dan sila kelima. Lalu, sila kedua diliputi, didasari, dijiwai oleh sila ke-1, dan mendasari dan menjiwai sila ketiga, 4, dan sila kelima. Lalu, sila ketiga diliputi, didasari, dijiwai oleh sila pertama, kedua, dan mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima. Yang berikutnya, sila keempat diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, dan 3, dan mendasari serta menjiwai sila kelima. Lalu yang terakhir, sila kelima diliputi, didasari, dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Inti sila-sila Pancasila. Pertama, Tuhan, yaitu sebagai suatu kausa prima. Lalu manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Rakyat, yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan bergotong royong. Lalu adil, yang memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi umat manusia. Demikian materi dari saya ucapkan terima kasih.